Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama lagi datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Engkau lingkupi, engkau naungi kami dengan kasih setia. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Dan kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebajikan-Mu di sepanjang umur hidup. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan, dan kami mau terus tinggal di dalamnya, sehingga kami menikmati damai sejahtera senantiasa dalam hidup. Bahkan kami dapat bersuka cita senantiasa di dalam Engkau, dalam segala keadaan kami. Sebab sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Hidup selalu di antara bayi-Mu, menikmati kasih
menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati senantiasa kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu semua hanya karena kasih. Semua karena kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Sebab indah hadirat-Mu, sebab indah hadirat-Mu. Haleluya.
Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan, kami muliakan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Di bumi, di surga, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Sebab tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Indah hadirat-Mu melingkupi kami. Ada damai sejahtera, ada sukacita berlimpah, ada kekuatan baru. Ya, hanya dalam hadirat-Mu. Haleluya.
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Yesus, ya Allah Bapa, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, biarlah Engkau yang terus menjagai langkah hidup kami, biarlah Engkau yang terus menuntun hidup kami, biarlah Engkau yang terus menetapkan langkah-langkah kaki kami, biarlah hanya Engkau yang mengembalakan hidup kami, Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau yang menaungi kami dengan rahmat. Engkau yang menjagai kami dengan kasih setia. Engkau yang melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Bahkan di tengah badai sekalipun Engkau melindungi kami. Engkau menjagai kami. Sebab kami mau terus tinggal tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Semua Kau genapi bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai
bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Hidupku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai tergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sungguh kami tenang dalam hadirat-Mu yang terus melingkupi hidup kami, sehingga kami aman dalam segala keadaan, bahkan di tengah badai sekalipun. Sebab kuasa-Mu yang melingkupi dan menaungi kami jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat terus bersuka cita senantiasa di dalam hari-hari hidup kami. Dan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan dan menghibur kami. Untuk pagi hari ini kami beri tempat di hati kami hanya untuk firman, sehingga kami tahu akan kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman. Ya, hari ini tanpa terasa kita sudah mau mengakhiri di Raja-Raja dan memasuki besok sudah di Tawaria. Jadi saya akan baca Raja-Raja pasal 25. Maka pada tahun ke-9 dan dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan ini,
datanglah Nebukadnezar, Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota yang terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal ke-9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelalah orang tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di daratan Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembeli anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakanlah matanya Sedekia. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan kepada kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkannya oleh semua tentara Kasdim, dan yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa kayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkannya oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang kebun, anggur, dan peladang-peladang. 13. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan tembaga diangkut mereka ke Babel. Kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, dan cawan-cawan dari segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan dan bogor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun dari segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut, yang satu itu kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan. Tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atas ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga, dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan sefahnya, imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitra panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu.
Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikian orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Jadi kita sudah belajar setiap hari dari satu raja-raja sampai dua raja-raja. Ya, saya mendapatkan ya, Tuhan itu bukan membiarkan sebelumnya, tapi Tuhan itu memberi kita untuk melihat. Nah, di sini ya apa yang terjadi? Karena hidup kita ini pilihan, ya. Jadi di sini dilihat bahwa ada mujizat Tuhan terjadi seperti kapak mengapung. Tapi seterusnya itu ada pembunuhan, ya kan? Kenapa? Ya kan? Kalau saya merenungkan dan yang saya dapat, ya kan? Sebetulnya inilah yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya ketika dia tidak mengandalkan Tuhan, ya. Jadi kita tahu hari ini di mana ya kalau orang-orang kebanyakan di sini kita belajar tiap hari itu yang kita baca ada yang ayahnya seperti Yosia, ya kan. Nah, kita tahu bahwa dia orang yang salah satu ya memberantas berhala-berhala. Jadi Tuhan ada bersama-sama dia, seperti dia mengikuti jejak Daud ya. Tetapi kita tahu juga ya, kita sebagai orang tua ya kan, kita sudah selalu andalkan Tuhan ya. Keluarga kita andalkan Tuhan, tapi kita lihat ya kan, bagaimana anak-anak kita seperti Sedekia ya kan. Nah, sampai begitu menderitanya ya. Kita kadang kita sebagai anak Tuhan kita bertanya juga, Tuhan, kami sudah jadi anakmu, apa yang kami sudah lakukan ya. Dulu ketika saya tenggelam bersama kapal saya juga bertanya sama Tuhan di tengah-tengah laut itu ya, dalam kedinginan yang begitu sangat ya kan, Tuhan apalah kurang saya ya kan. Waktu saya sudah mimpin kaum muda, bayar perpuluhan, melakukan apa yang Tuhan apa itu inginkan ya kan. Rasanya kita udah melakukan segala-galanya. Tetapi kadang-kadang setelah terjadi itu saya mengevaluasi ya. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan. Kita nih ego. Bukan kita ikut Tuhan, tapi Tuhan harus ikut kita. Tuhan, aku mau begini, 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 begini. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ya, saya selalu memikirkan dalam kita berkoram dia ini, bagaimana hidup saya ketika tua, ya kan? Saya tidak mau, ya kan? Seperti saya selalu katakan kalau orang tanya saya apa cita-citamu, cuma 3. Ketika masa tua saya tidak mau miskin. Ketika saya tua, saya mau lihat anak-anak saya diberkati. Ketika tua, saya juga tidak mau anak-anak meninggalkan, tidak mau sama saya, sama kami orang tua. Ya. Nah, ini yang setiap kita belajar ini kita lihat ya, bagaimana ya hidup kita. Kita harus memilih, ya. Kadang-kadang pilihan kita tuh kadang kita memaksa dengan egoisnya kita, ya kan? Kita tidak peduli tulang rusuk kita gimana, ya. Kita pria ini terus terang aja ego, ya. Tapi kita lihat seperti Raja Ahab, istrinya begitu jahat, dia itu jahat. Kenapa? Dia tidak bisa, ya kan, berperan. Nah, di sinilah saya melihat integritas hidup kita. Ya, kita harus tahu kita ini imam, pemimpin. Jadi jangan sampai kita dipimpin oleh
istri kita. Bukan kita tidak mau dipimpin, tidak mau beranu, tapi kita harus tahu fungsi dari apa yang kita harus ambil tanggung jawab. Jadi hari-hari ini memang terus terang aja ya kan, saya selalu berpikir ya, anggota-anggota saya juga sering ini. Kayaknya Koko nih selalu pesan-pesan, banyak nih pesan. Kami sedih loh. Saya bilang tidak perlu sedih. Ya, satu kali semua orang akan kembali. Nah, ketika kita kembali, apa yang harus ya menjadi kerinduan kita? Tentunya orang di sekeliling kita, ya kan, yang sudah membantu kita, ya, terutama ring satu kita, istri kita, anak-anak kita. Anak-anak kita bisa nggak jadi bukan gara-gara mereka, tapi gara-gara sumbernya kita. Ya, kita nih sumber yang kadang-kadang ya tidak mengerti. Oh, anak saya nggak jadi, menyesalnya ketika tua. Nggak bisa lagi. Ya, sudah terima apa adanya. Seperti Harry bilang, Tuhan tuh mengasihi. Ya, tapi ya kan tetap seperti Indonesia dimaafkan kesalahannya. Tapi tetap tindakan hukumnya berlaku. Nah, di sini saya melihat ya kan penutup dari raja-raja ini mengisahkan di mana kita lihat apakah nggak sedih seperti di ayat 10, di ayat 7 ya. Orang menyembeli anaknya, nih di sini dikatakan orang menyembeli anak-anak Sedekia di depan matanya. Ya, betapa sedihnya loh, ya. Dan kemudian dibutakanlah mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Betapa sedihnya kalau kita mengalami seperti ini. Jadi apa yang mau kita lakukan? Ya, tentunya kita harus satu, andalkan Tuhan. Kita tidak bisa ngomong, oh karena saya mampu. Mampu gimana? Terjadi kelaparan. Jadi kalau Tuhan yang sudah bertindak, ya kan, jangan coba-coba. Ya, kalau kita bilang, saya juga sering ya memotivasikan orang-orang hidup ini jangan ngoyo, tapi punya integritas. Ya, jadi saya harap kalau hari ini kalau kita bisa bertanya, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Ya, maka terjadi kelaparan, pembunuhan di sini kita lihat ya kan, betapa sedihnya hidup kita. Jadi saya mau ya kan belajar ya, jangan ada ayat 25 ini dalam hidup kita. Ya, apa yang dibangun Salomo semuanya habis. Seakan-akan Tuhan nggak bela kita kan? Tapi Tuhan itu memperlihatkan kepada kita, kalau engkau tidak hidup seperti yang ku perintahkan, nah ini terjadi. Jadi mari hari ini kita ya, saya mengharapkan sekali suami istri tentunya. Kenapa? Ya kan? Memang saya konsen. Saya ini dulu orang yang boleh dibilang kan tidak pernah mengasihi istri. Nah, hari ini pilihan saya ya harus belajar kembali bagaimana istri kita itu ya kan bisa jadi masalah karena kitanya membiarkan. Carilah mentor yang benar, ya kan? Jadilah seorang imam yang selalu mengevaluasi hidup. Ya, mau satu hari, mau satu minggu, kita tetap harus evaluasi. Kenapa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, anak-anak kita itu terus terang aja. Ya, kalau kita benar, ya kan, kita bisa ngomong, ya, dan orang mengikuti. Anak-anak kita menghormati kita. Kemarin ketika saya meeting, ya kan, salah satu staf saya,
Dia bilang, saya pemimpin, tapi saya tidak didengar. Saya bilang, Anda jangan bertanya pada saya, tapi Anda bertanya pada diri Anda, kenapa orang tidak mau mengikuti Anda? Ya, kita tahu ini pembela-pembela, pengawal-pengawal rajanya ketika disambesarakan apa? Mereka merasa mereka pemimpin itu menjadi pengawal pemimpin karena tugas, bukan karena apa? Tidak ada sentuhan hati bahwa dia adalah seorang yang menjadi figur yang baik. Jadi di sini juga kita harus punya integritas. Apa yang kita katakan itu harus kita omongkan. Di pelajaran pria seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah laki-laki atas perbuatannya. Jadi saya mengajak semua kita, mari ya. Kita harus, jangan kita ngomong tapi kita tidak melakukan. Karena 3 hal yang sekarang saya sedang perhatikan, ya kan? Bicara, tindakan, dan hasil. Ya, kalau ditanya, ya kemarin saya dengar satu khotbah, ya semua kalau ditanya mau memuji Tuhan, mau. Tapi cuma mulutnya saja. Tidak bertindak apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga tidak menghasilkan. Nah, di sini saya merasakan ya kan bahwa raja-raja ini menolong saya, dan saya harap saudara semua, Bapak Ibu ya kan bisa ya kan mengevaluasi kenapa hari ini keluarga saya banyak masalah. Tuhan tidak pernah izinkan masalah kepada kita, tapi itu pilihan kita ya. Saya lanjutkan ya kan karena waktu ya kan, yang ke ayat 22, Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan, ketika semua panglima tentara dengan orang-orang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismet bin Netanya, Yohanan bin Karya, Seraya bin Tanhumet, dan orang Netofa itu, dan Yasanya anak seorang Ma'akha bersama dengan anak buahnya, lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir sebab mereka takut terhadap orang-orang Kasdim. Yoyakin dikasihi. Kemudian dalam tahun ke-37 sudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dan dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan ini, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun itu menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskan dari penjara. Emil Merodach berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh minum, boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya,
Raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Nah, di sini kita lihat kalau hidup kita benar, ya kan, Tuhan tuh tetap melindungi, Tuhan tolong. Seperti Yoyakin kita tahu, ya kan, Tuhan berbelas kasihan pada dirinya, dan inilah yang saya dapat, ya kan, karena saya rindu sekali, ya, di masa-masa tua saya tidak mau seperti yang saya katakan tiga itu. Jadi demikian yang saya dapat. Satu, yaitu jangan jauh dari Tuhan, ya kan. Kedua, ya kan, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketiga, kita harus punya integritas bagaimana kita memanage, ya kan, kehidupan kita dengan apa yang kita dapat setiap hari. Nah, berikutnya yaitu kalau kita melakukan itu, Tuhan pasti menyertai kita. Demikian Her, Koko kembalikan, dan Heri bisa tambahkan. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita, menasehati kita. Ada satu hal yang menjadi inti dari semua apa yang sudah kita dengar pagi hari ini. Seperti yang tadi Ko Simon katakan, ada sebuah statement, hidup ini adalah pilihan. Dan setiap pilihan itu akan menghasilkan yang namanya akibat. Nah, masalahnya Bapak Ibu, akibat dari pilihan kita itu kita tidak bisa atur dan kita tidak bisa setel sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi yang menjadi hak kita hanya sebatas membuat pilihan, keputusan. Tapi akibatnya itu sudah satu paket otomatis. Dan seperti apa yang kita baca pagi hari ini, satu hal yang sangat tragis ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, tidak hidup lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Itu pilihan hidup mereka dan akibatnya ya tragis. Akhirnya kerajaan Israel, kerajaan Yehuda hari ini akhirnya selesai dengan keadaan yang tragis. Padahal mereka ini bangsa pilihan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar atas hidup bangsa ini. Tuhan punya hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dan yang sebenarnya masih mau Tuhan terus kerjakan. Tapi sekali lagi, karena mereka membuat pilihan yang salah, mereka nggak tetap tinggal di dalam Tuhan, seperti poin yang disampaikan oleh Coach Simon, ya mereka harus menanggung konsekuensi dan akibatnya. Jadi pembelajaran bagi kita pagi hari ini, seperti nasihat firman Tuhan yang kita dengar, tetaplah di dalam Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Dan kita menjadi orang-orang yang punya integritas. Bagian kita lakukan, fokus saja pada bagian kita. Karena Tuhan itu pasti lakukan bagiannya. Nggak usah dituntut Tuhan itu. Nggak usah diingat-ingatilah Tuhan tentang janjinya. Ketika kita melakukan bagian kita sebagai pilihan dalam hidup kita, maka akibatnya itu pasti otomatis kita akan alami. Jadi, mari Bapak Ibu tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap taat melakukan firman Tuhan, memiliki integritas, dan ketika kita lakukan hal itu sebagai pilihan dalam hidup kita untuk kita lakukan, tentu kita akan menuai akibatnya yang baik. Tidak seperti apa yang dialami oleh Israel. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Istri saya yang doa pagi hari ini ya. Oke, nanti Coach Simon akan tutup dalam doa, setelah istri saya akan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami kembali, boleh menegur kami kembali Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya kehendak bebas yang Kau beri di dalam setiap hidup kami. Biarlah Tuhan kehendak bebas kami itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu yang terus menuntun, memimpin setiap langkah-langkah hidup kami. Sehingga ketika kami mengambil keputusan di dalam tiap hidup kami, Tuhan, kami boleh mengambil keputusan yang tepat
seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang tinggal di dalam setiap hidup kami, dan kami juga mau tetap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami juga bersepakat berdoa bersama-sama melepaskan berkat buat Kosimon yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan Bapa, kami tahu itu semua berasal daripada Engkau. Biarlah Kau memberkati hidup Kosimon sampai masa tuanya Bapa. Kosimon boleh terus menjadi teladan Tuhan bagi orang-orang yang Kau percayakan di dalam hidupnya. Baik keluarga besar Tuhan maupun karyawan-karyawati yang ada Tuhan yang bekerja di perusahaan Kosimon. Berkati sebagai pemimpin dengan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Berkati secara jasmani dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Biarlah jiwanya selalu segar Bapa, dan rohnya boleh tetap kuat di dalam Engkau. Melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan di dalam kehidupannya Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan, dalam melayani orang-orang, baik keluarga, baik secara pribadi Tuhan. Kami percaya Bapa ada kasih karunia-Mu atas hidup Kosimon dan juga bersama Ciaping Tuhan. Hingga mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan maksud abadi Allah di dalam kehidupan mereka untuk mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa bersepakat Tuhan buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami secara khusus mengambil waktu Tuhan untuk kami bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami percaya kasih karunia pun penuh atas hidup kami Bapa. Engkau yang terus menyertai setiap langkah kami, memimpin hidup kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau juga pakai setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau juga menaruh hati-Mu itu bagi setiap kami untuk kami mengasihi jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan mungkin ada di tengah-tengah keluarga inti kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan mereka boleh melihat Kristus itu nyata. Mereka boleh datang kepada Engkau Tuhan dan menerima kasih karunia-Mu di dalam setiap hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Ada jiwa-jiwa yang boleh kami menangkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kesempatan ketika kami boleh ada di dunia ini Tuhan. Biarlah hidup kami boleh tetap berarti, sebagaimana Engkau ciptakan kami Tuhan, menjadi manusia yang berarti di dalam Engkau. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapak. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami Tuhan. Keamanan, ketentraman Tuhan atas bangsa kami. Mata-Mu juga tertuju atas bangsa kami Indonesia, Bapa. Kami melepaskan berkat kesejahteraan atas bangsa ini, Bapa. Kami berdoa buat pemimpin Bapak Jokowi yang saat ini, Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai hidupnya, Tuhan. Di akhir pemerintahannya, Bapa. Biarlah dia boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk mensejahterakan bangsa ini. Melakukan kepentingan umum bagi setiap bangsa ini Bapa dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat pemilu Tuhan di bulan depan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memilih dan menetapkan pemimpin atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin ini adalah pemimpin yang takut akan Engkau. Ketika kami boleh meminta kepadamu Tuhan, kami rindu biarlah bangsa Indonesia boleh dibawa menjadi bangsa yang terus hidup takut akan Tuhan. Bangsa yang memiliki budi luhur yang baik Tuhan. Dan kami percaya ada kebenaran-Mu yang Kau taruh atas bangsa Indonesia ini Bapa. Setiap kami orang-orang yang mempunyai hak suara Tuhan. Biarlah hati nurani kami boleh tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami boleh memilih juga pemimpin atas bangsa kami ini Bapa. Biarlah itu juga seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas Indonesia. Biarlah Indonesia boleh semakin menjadi bangsa yang berjaya di mata dunia ini Bapa. Kami melepaskan berkat atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau setiap pagi kami boleh datang bersama-sama berkarambeo. Kerinduan kami Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang tidak sia-sia. Hidup kami selalu menjadi terang-Mu Tuhan. Karena kami tahu lewat hidup kamilah orang boleh melihat Kristus. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat akal budi kekuatan, supaya kami dapat melakoni semua apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, Kau sudah berbicara kepada setiap kami, tanamkan nilai-nilai Kristus di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, biarlah kasih karunia dari Bapa di surga menyertai kami. Baik kesehatan, kekuatan, hikmat akal budi, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Simon atas firman-Nya. Sama-sama. Heri.